Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tauhid Aswaja yaitu Dr. Ahmad Idopi SPD MPD, dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Baik, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang asam iyat yang disusun oleh Muhammad Ajis Firdian, Muhammad Jidan Hamdani, dan saya Susilawati. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. A. Latar belakang. Pengetahuan agama sedikit mulai luntur dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya kaum muda. Mereka banyak yang mengakui Islam, justru kebanyakan tidak tahu mengenai ajaran syariat Islam. Adapun juga yang mengetahui tentang pedoman Islam tetapi tidak mengamalkannya. Terlebih lagi menyangkut hal gaib, ada yang tahu dan ada yang tidak, dan mengetahui dan ada yang memahaminya, sehingga banyak yang salah mengartikan dan menjadi salah paham dikarenakan rumusan masalah ada 4. 1. Apa pengertian asam iyat? 2. Apa pengertian malaikat? 3. Apa pengertian kitab suci? 4. Apa pengertian kodo dan kodar? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian asam iyat. 2. Untuk mengetahui pengertian kitab suci. Yang ketiga, untuk mengetahui malaikat. Yang keempat, untuk mengetahui kodo dan kodar. Baik, pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jidan Hamdani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Jidan Hamdani, saya di sini akan memaparkan beberapa materi tentang asam iyat. Jadi apa itu asam iyat? Jadi asam iyat menurut bahasa adalah sesuatu hal yang goib, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita, tidak dapat dilihat secara johiriah, tidak bisa dirasakan secara johiriah, hanya dapat diketahui dengan melalui ikhtibar atau kabar yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti Al-Quran dan hadis, baik Al-Quran maupun hadis. Dan yang pertama ada malaikat. Apakah kita dapat melihat malaikat? Tidak bisa melihat dengan secara zahir. Namun kecuali di sini digaris bawahi, kecuali atas izin Allah. Contohnya seperti malaikat menemui Rasulullah ketika Isra Miraj. Malaikat Jibril menemui Rasulullah ketika Isra Miraj. Nah, itu atas izin Allah, atas perintah. Dan selanjutnya ada kodo dan kodar. Apa itu kodo dan kodar? Kodo dan kodar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa perbedaannya kodo dan kodar? Kodo adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah, yang sudah ditetapkan sejak zaman azali sebelum diciptakannya alam semesta ini. Adalah ketetapan yang mutlak, tidak dapat dirubah. Dan kodar sebaliknya, kodar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dirubah. Contohnya, jika kalian ingin sehat, pertama kalian harus berolahraga, kedua kalian harus menjaga pola makan, ketiga kalian harus menjaga pola tidur atau beristirahat yang cukup, dan seterusnya. Di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu hanya dalam waktu 2 hari. Cukup sekian dari saya. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi tertentunya.
Kitab suci ini diantaranya ada kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. 1. Kitab Jabur. Jabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jabur berasal dari kata Jabura yajburu Jabur, yang berarti menulis. Kitab Jabur memiliki 5 isi nyanyian-nyanyian, yaitu 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu atau perorangan. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Isi pokok kitab Jabur berisi tentang nyanyian yang berkisah tentang peristiwa dan pengalaman hidup Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua ada kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, artinya hukum. Kitab suci ini diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk umatnya Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabiin, dan Ketubin. 3 komponen itu terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, sedangkan orang Kristen menyebutnya Testament atau Perjanjian Lama. Taurat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama ini terdiri dari 5 kitab, yaitu 1. Kitab Kejadian. Kitab ini berisi kisah kejadian alam semesta, penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisah keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini juga menceritakan keberadaan Nabi Musa alaihissalam di Padang Tiah atau Semenanjung Sinai selama 40 tahun. Dan yang ketiga, Kitab Imamat. Kitab ini berisi himpunan syariat dalam agama Yahudi. Yang keempat, Kitab Bilangan. Kitab ini berisi jiwa turunan 12 suku bangsa Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, Kitab Ulangan. Kitab ini berisi ulangan kisah dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan syariat. Dan yang ketiga, Kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini pada intinya berisi ajakan kepada umat Nabi Isa untuk hidup menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Pada mulanya terdapat kurang lebih 70 kitab Injil. Ketika diadakan pertemuan di gereja pada tahun 325 Masehi, diputuskan hanya 4 Injil di atas yang diakui gereja. Injil yang tidak diakui gereja disebut apokrifa, Injil-Injil yang tertolak. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi umatnya. Diturunkannya Al-Quran selain sebagai pedoman hidup, juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mempunyai nama-nama yang cukup banyak, yaitu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, dan Al-Bayyinah, An-Nur. Al-Quran memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu 1 dari segi keaslian Al-Quran, 2 dari segi isi Al-Quran, 3 dari segi susunan bahasanya, dan yang keempat, segi misi yang diemban. Sekian dari saya, terima kasih.